Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan kembali bersekutu di dalam nama Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita terus boleh bersama-sama bersehati, bersama-sama kita menanti setiap penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hal itu bukanlah sebuah waktu yang singkat. Ada proses yang begitu panjang, ada waktu yang begitu melelahkan yang harus kita lewati dalam hidup ini sampai segala sesuatu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Hal ini bisa menjadi sebuah hal yang menjemukan, sebuah hal yang membosankan, sebuah hal yang membuat manusia tidak nyaman. Kok rasanya lama segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu terjadi. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Kita tidak bisa mempercepat, kita tidak bisa memperlambat. Yang bisa kita lakukan adalah menikmati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita sampai segala sesuatu itu dinyatakan dengan Tuhan. Nah, satu kali ketika saya harus melakukan sebuah perjalanan, sudah pagi-pagi datang ke tempat transportasi tersebut, menunggu kurang lebih hampir 2-3 jam, kemudian sampai di tempat transit berikutnya, menunggu lagi 2-3 jam lagi, transit di tempat berikutnya, menunggu lagi 5 jam, dan suasana yang saya perhatikan ketika menunggu waktu keberangkatan berikutnya, ada berbagai macam aktivitas yang dikerjakan oleh banyak orang pada waktu itu. Ada yang sibuk dengan diri sendiri, baik itu membaca atau bermain HP, ya, berselancar di dunia maya, bersosial media. Ada yang mondar-mandir seperti setrikaan, tidak tentu arah. Ada yang duduk, berdiri lagi dengan wajah yang sedikit masam. Tapi ada pula yang dengan sukacita menikmati keadaan tersebut di sebuah sudut ruangan dengan sebuah kursi dan meja sambil meneseruput kopi yang nikmat. Ada yang susah, ada yang biasa saja, tetapi ada yang bersukacita. Capek memang rasanya menunggu waktu keberangkatan tersebut. Tetapi setelah sampai di tujuan, semua penantian, kelelahan dalam menanti terbayarkan dengan apa yang bisa dinikmati di sana. Tapi ada satu kali ketika juga melakukan perjalanan yang kurang lebih hampir sama, cuma beda tujuan, bahkan waktu penantiannya lebih panjang, karena kurang lebih hampir 10 jam justru di tempat transit.
tapi menikmati sebab kita tidak beraktivitas di satu tempat. Kita diajak berjalan, city tour, menikmati situasi di tempat itu. Sekalipun ada kos, ada biaya yang dikeluarkan lebih. Namun sesuailah dengan apa yang dikeluarkan. Suasana, keadaan, situasi yang bisa dinikmati. Dan sama juga lebih membosankan lagi ketika berada di moda transportasi tersebut. Hanya bisa duduk, tidak bisa berdiri, belum lagi kalau mau ke tempat yang pribadi, harus melangkahi beberapa orang, kalau duduknya di pojok, dan sebagainya. Tetapi tetap sama, pada akhirnya semua penantian, semua waktu proses yang ditunggu itu terbayar lunas ketika sudah sampai di tempat tujuan. Ketika sudah bisa menikmati apa yang menjadi janji ketika melakukan perjalanan tersebut. Kejadian yang sama juga terjadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid harus menunggu sekian lama supaya mereka nikmati janji Tuhan. Dari persekian banyak ekspresi yang saya sampaikan tadi, ada yang menunggu dengan gelisah, ada yang menunggu dengan susah, ada yang menunggu dengan biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang menunggu dengan sukacita. Murid-murid ketika menunggu, saya pikir mereka penuh dengan kesukaan. Mereka antusias, mereka semangat sebab tahu bahwa penantian mereka yang tidak begitu lama akan terbayar dengan semua janji yang diberikan, yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu Tuhan masih ada bersama dengan mereka. Menunggu dengan sukacita membuat murid-murid, rasul-rasul bersemangat untuk mengerjakan setiap perintah yang Tuhan lakukan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Silakan duduk. Murid-murid mendapatkan sebuah pesan yang sangat jelas dari Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Tuhan berkata, supaya mereka tidak meninggalkan kota itu. Sebab kita tahu, mereka berasal dari daerah Galilea, daerah tepi danau, ada kota Tiberias, ada kota Kapernaum, ya, dari daerah pinggir danau Galilea itu.
Ada di daerah yang kalau di sebelah timur dari danau itu ada kota Gerasa dan sebagainya. Setelah Yesus naik ke sorga, bisa saja mereka pulang saja, tinggalkan Yerusalem. Tetapi Tuhan pesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa mereka tetap di Yerusalem? Tuhan katakan, nantikan janji Bapa. Tunggu apa yang Tuhan janjikan kepada kamu. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus, kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi kamu tidak berapa lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Telah berulang kali Yesus katakan, lebih baik aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia untuk menyertai kamu. Dan berulang kali Tuhan sudah nyatakan itu kepada murid-muridnya. Maka dengan tegas Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus tunggu janji Tuhan. Disinilah kemudian kita nanti akan melihat respon murid-murid. Kita akan lihat bagaimana reaksi daripada rasul-rasul dan juga murid-murid yang lain yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan didapati bahwa yang dilakukan murid-murid adalah mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Mereka terus mengadakan persekutuan secara intens. Dan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain adalah memilih pengganti Yudas untuk melengkapi 12 rasul tersebut. Ayat 12 Kisah Rasul pasal yang pertama katakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Jadi memang kota Yerusalem dan Bukit Zaitun tidak jauh. Kalau berjalan kaki ya kira-kira mungkin 15 menit sampailah. Tidak terlalu jauh. Sehingga mereka setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Ditambah lagi dengan perintah Tuhan tadi, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan sudah mereka di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas di mana mereka menumpang. Dan yang menarik di ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan tidak hanya 12 rasul itu atau 11 rasul pada waktu itu, tetapi juga beberapa orang lain termasuk Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus yang lainnya.
Tuhan katakan supaya mereka tunggu di Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Saya rasa kita tahulah rasanya bagaimana menunggu sebuah janji tersebut. Kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita, banyak rasa campur aduk dalam hati ini. Ada yang tidak sabar membuat kita mondar-mandir keluar masuk, pintu ngelihat sudah datang belum, telepon dan sebagainya. Ada yang dengan santai ya nanti pasti datanglah wong yang janji itu pasti ditepati. Orangnya capable, tidak mungkin bleset, pasti jadi. Ada yang mungkin bersikap apatis, cuek saja. Teko karepe gak teko ya sudah. Tetapi saya percaya murid-murid bersukacita selama mereka menunggu janji dari Bapa. Sebab yang dijanjikan kepada mereka tidak sembarangan. Yang dijanjikan kepada mereka adalah baptisan Roh Kudus. Yang dijanjikan kepada mereka adalah kuasa di dalam Roh Kudus. Mereka tentu sudah melihat, mereka tentu sudah merasakan bagaimana pada waktu Tuhan menghembuskan kepada mereka Roh Tuhan tersebut. Ketika mereka diutus oleh Tuhan. Tetapi ingat, pada waktu sebelum Pentakosta, Roh Tuhan belum permanen pada kehidupan manusia. Roh Tuhan tinggal, Roh Tuhan hinggap pada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya ketika Tuhan katakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, mereka sangat antusias. Mereka bersukacita. Melebihi daripada sekedar janji yang mereka terima di dalam dunia atau urusan dunia. Dan ini terbukti mereka merespon dengan tidak tinggalkan Yerusalem. Mereka terus mengadakan persekutuan dengan intens di kamar loteng Yerusalem sampai pada hari Pentakosta. Dan mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Mereka sungguh-sungguh menantikan setiap janji Bapa tersebut dengan antusias yang tinggi. Sebab ini bukan janji yang sembarangan. Dibaptis dengan Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, pada akhirnya akan mengubah cara hidup, jalan hidup, dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Ayat 14 dikatakan, mereka bertekun
dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun, dalam terjemahan atau dalam Kamus Bahasa Indonesia, bertekun itu artinya berkeras hati, sungguh-sungguh. Jadi mereka sungguh-sungguh, mereka berketetapan hati, tidak bergoyah. Mereka sungguh-sungguh antusias mendapatkan baptisan Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh antusias mendapatkan kuasa Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh antusias untuk nantinya menikmati perubahan jalan hidup, cara hidup, dan karakter hidup mereka secara sempurna. Mereka bertekun sampai mereka dapatkan semua janji Bapa. Mereka juga sehati, bersama-sama mereka sehati, mengarahkan diri kepada Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dua tiga orang bersehati, aku ada di tengah-tengah mereka. Mereka antusias, mereka satu hati, tunggu janji Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama, menantikan penyataan dari janji Bapa. Mereka lakukan dengan kesehatian perintah Tuhan untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa sampai tergenapi bagi mereka. Yesus kasih prinsip tentang kesehatian, kebersamaan. Sebab dengan sehati bersama-sama ini menguatkan satu dengan yang lain. Tapi jika tidak ada kesehatian, yang terjadi adalah perpecahan. Sehingga gak bisa menikmati janji dari Tuhan tersebut. Coba kita baca dulu Matius 12. Matius 12 ayat 25 mulai. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka. Perhatikan di sana. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan dapat bertahan? Ini ketika Yesus ditanya atau dikatai oleh banyak orang, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus katakan, bagaimana mungkin kalau iblis mengusir iblis? Nanti terpecah-pecah kerajaannya. Yesus katakan, ayat yang ke-30, siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku.
Dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia mencerai-beraikan. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, antusias, bersemangat, berkeras hati, berketetapan hati, bertekun, mereka juga sehati, tentu ada sukacita yang luar biasa yang mereka nikmati dalam suasana menunggu setiap janji Bapa terrealisasi dalam kehidupan mereka. Bahkan di perjanjian lama pun dituliskan di Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga itu tentang persaudaraan yang rukun, tentang kesehatian, tentang kebersamaan bersama-sama dalam persekutuan. Sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kesehatian ada berkat. Dalam kesehatian ada kesatuan. Dalam kesehatian ada keindahan yang luar biasa. Dan mereka bertekun sehati berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan tekun. Kita juga sudah lihat, sudah tahu bagaimana Tuhan menjelaskan tentang doa, memberikan gambaran tentang seseorang yang meminta di dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Apalagi ketika kita harus bergumul melawan segala perkara yang di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita, maka kita harus sehati berdoa, bertekun di dalam doa. Sebab hidup kita ini seperti perjuangan. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa yang gelap dari dunia ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Pada waktu kita berdoa, kita sedang mengadakan peperangan rohani. Dengan berdoa itu, kita mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Doa menjadi senjata rohani kita untuk memenangkan setiap peperangan dalam kehidupan kita. Jika rasul-rasul mendapatkan perintah untuk tinggal di Yerusalem, menunggu janji Bapa, baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan kemudian digenapi nanti di hari Pentakosta,
Karena mereka sudah bertekun, bersehati, mereka berdoa, menunggu janji Tuhan digenapi. Keadaan yang sama juga Tuhan mau terapkan buat kehidupan kita. Kehidupan kita dalam dunia ini juga seperti menunggu janji Bapa. Dan janji Bapa buat kita diantaranya adalah perjumpaan dengan Yesus. Menikmati langit dan bumi baru. Menikmati mahkota kehidupan. Sebab roh Tuhan sudah dicurahkan ketika kita menjadi percaya, Efesus katakan roh Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan kita. Posisi kita sekarang bersehati, bersekutu dengan tekun, berdoa, bukan lagi menanti datangnya Roh Kudus. Karena roh Tuhan sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita. Tetapi ada juga janji-janji lain yang belum bisa dinikmati sampai saat ini. Perjumpaan muka dengan Kristus. Kita mungkin berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dengan pengalaman rohani. Tetapi secara real kasat mata kita belum. Dan bersama-sama kita menanti kedatangan Tuhan. Bersama-sama kita juga menanti janji Tuhan tentang langit yang baru, bumi yang baru di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tangisan, persoalan dan sebagainya. Dan juga janji tentang mahkota kehidupan yang diberikan bagi yang setia sampai akhir. Yang bertekun sampai pada kesudahannya. Dan masih banyak begitu janji Bapa yang belum semuanya terpenuhi dalam kehidupan kita. Tuhan kasih perintah yang sama. Tinggallah di dalam aku. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan ketekunan. Jangan tinggalkan kesehatian dalam doa. Jangan tinggalkan kebersamaan. Selama menunggu janji Bapa. Sebab akan banyak ada respon yang muncul dari setiap kehidupan orang percaya. Seperti saya gambarkan tadi, ada yang gelisah, tidak sabar menanti, ada yang mondar-mandir, ada yang apatis, cuek, nggak peduli. Tetapi mari kita menempatkan diri kita seperti rasul-rasul yang antusias, bersemangat, bersukacita ketika menunggu setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bersukacita dalam menunggu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bersukacita dalam menunggu janji langit dan bumi yang baru. Bersukacita dalam menunggu mahkota kehidupan. Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan berkeras hati. Bersehati bersama-sama. Kita akan nikmati setiap janji Tuhan tersebut. Sebab kita tahu yang memberi janji tidak pernah ingkar janji. Yang memberikan janji pasti akan ditepati.
si pemberi janji tidak pernah melanggar janjinya. Maka ini seharusnya membuat kita antusias, bersemangat, bersukacita dalam menunggu setiap janji Bapa tersebut. Sudahkah kita bertekun dengan sehati dalam doa? Sudahkah pula kita hidup oleh Roh? Sebab pada waktu kita hidup oleh Roh, cara hidup kita, arah hidup kita, pola hidup kita, bahkan seluruh karakter kehidupan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Karena ada kuasa dari Roh Tuhan yang membuat kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berjanji berkata kepada mereka, kamu akan terima kuasa untuk menjadi saksi. Saksi Kristus. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita yang hidup oleh Roh, maka hidup kita ini akan menjadi saksi Kristus. Hidup kita akan menjadi saksi Kristus dalam tindakan, dalam perkataan, dalam sikap hidup kita. Karakter kehidupan kita adalah karakter yang diubahkan oleh Roh. Menjadi saksi Kristus bisa diawali dengan cara hidup kita sehari-hari. Cara bicara kita, tindakan kita, hari lepas hari. Semua ini akan berdampak pada respon sikap kita dalam menunggu janji Bapa. Dan pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita menunggu dengan sukacita? Setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika rasul-rasul mereka antusias untuk menunggu janji Bapa, baptisan Roh Kudus, kuasa dalam Roh Kudus, sampai pada hari Pentakosta, dan mereka dapatkan itu semua karena mereka bertekun sehati dalam doa. Janji Tuhan digenapi ketika mereka bertekun, bersehati, bersama-sama sampai janji itu digenapi. Janji Tuhan juga akan digenapi untuk kita yang masih hidup sampai hari ini. Baik 3 janji yang saya tuliskan tadi dan masih banyak yang lainnya. Asal kita juga bertekun, bersehati bersama-sama, berdoa sampai
waktu Tuhan nyatakan semua janji. Sekalipun akan ada banyak rintangan, akan ada banyak hambatan, akan ada banyak persoalan, tapi karena kita tahu Sang pemberi janji itu tidak pernah ingkar janji, maka tentunya kita bisa menunggunya dengan sukacita. Kita bisa tetap bersuka menunggu giliran setiap janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Bersukacita dalam segala keadaan. Seperti kata firman Tuhan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebab akan tiba saatnya semua janji itu tergenapi. Penantian yang begitu lama terbayar. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Menunggu begitu lama. Jenuh, bosan, lelah. Tetapi semuanya terbayar ketika sudah sampai di tujuan. Menjadi sukacita luar biasa. Yang bersukacita bisa menikmati waktu tunggu itu dengan nyaman. Tapi yang bersusah-susah kok rasanya enggak cepat-cepat berlalu ya. Padahal jamnya sama, detiknya bergerak sama. Tapi tetap ada perbedaan. Yang menunggu dengan susah merasa lama, membosankan, dan bisa saja kemudian berhenti tengah jalan. Tetapi yang menunggu dengan sukacita kok tidak terasa tiba-tiba sudah terrealisasi semuanya. Jadi mari kita tunggu setiap janji Tuhan dengan sukacita. Seperti rasul-rasul, tunggu janji Tuhan dengan antusias dan sukacita. Kita juga tunggu setiap janji Tuhan dengan antusias dan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita.